Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmatnya lah kita masih tetap istiqamah di dalam iman wal Islam. Inilah nikmat yang teragung yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita hidup di dalam iman wal Islam. Karena dengan nikmat inilah pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat Allah bukakan selebar-lebarnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita semua di dalam kehidupan di dunia ini maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada kekasih kita, kepada yang menjadi suri tauladan bagi kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, hingga kepada kita yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkah beliau di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini adalah agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada agama kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kitab, para ahli kitab, kecuali setelah datang pengetahuan tentang agama itu. Tetapi mereka dengki,
Wa may yakfur, barang siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya perhitungan Allah sangatlah cepat. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam di era sekarang ini penganutnya luar biasa, menempati posisi kedua dengan angka hampir mencapai 2 miliar. Dari jumlah penduduk dunia kurang lebih 8 miliar. Jadi alhamdulillah. Dan negara kita adalah negara yang populasinya terbesar penduduk muslimnya. Dari jumlah 276 juta jiwa, kurang lebih 231 juta jiwa itu adalah muslim. Jadi hampir 87,8% adalah muslim. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa untuk kita semua. Oleh karenanya kita sebagai muslim, yuk kita sama-sama memahami kembali tentang Islam itu apa sih? Muslim itu bagaimana sih? Kalau kita memahami Islam secara benar, maka akan membuat perubahan sikap dan sifat di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Kalau sekarang ini kan kita miris, mayoritas negara kita penduduknya Islam, tetapi kaum muslimin seolah-olah diintimidasi, seolah-olah tidak bebas melaksanakan kegiatan-kegiatan keislamannya. Bahkan ketika akan berbicara tentang sebuah hukum, dikriminalisasikan, dipidanakan, dipenjarakan. Padahal logikanya kalau negara kita ini negara kebo, 89% kebo, ada satu macan mau nerkem, tinggal duduk bareng-bareng sama kebo. Tapi satu yang banyak kebonya itu nggak mampu mengalahkan satu macan. Dan kita bisa lihat bagaimana angka korupsi makin melambung di mana-mana. Angka kejahatan sekarang hebat di mana-mana. Angka kemiskinan pun naik signifikan. 26,36 juta jiwa naik. Padahal negara kita negara kaya. Negara yang kalau kita nanam pohon singkong batangnya aja, tanam nggak usah diapa-apain, tumbuh dia. Ya, kalau perlu sendal jepit ditanam jadi pohon mangga. Ya, sendal jepitnya di pabrik maksudnya. Hebat negara kita. Oleh karenanya yuk kita sama-sama kita pahami kembali tentang Islam itu apa. Islam ini adalah agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus tidak kurang dari 124.000 nabi dengan 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dimulai dari Nabi Adam, ditutup oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang termaktub di dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul. Hafal nggak Pak? Hafal nggak Pak? Insya Allah. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, kemudian siapa lagi? Zakaria, Yahya, Isa, dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Coba Pak ulangin Pak. Ulangin Pak. Hafal nggak? Insya Allah. Yang penting kita hafal Nabi terakhir kita. Tapi nggak menafikan, karena semuanya adalah Muslim. Nabi Adam adalah Muslim, Nabi Isa adalah Muslim, nggak ada yang non-Muslim. Karena para Nabi dan Rasul itu agamanya adalah Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu hanya agama yang dibawa Nabi Muhammad, belajar sejarah dong.
belajar sejarah umat manusia. Allah itu hanya menurunkan agama satu, Islam. Dan ini agama yang mendampingi umat manusia untuk mendapatkan, mewujudkan, meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita ini kan nggak tahu apa-apa. Borojol lahir, ada nggak yang tiba-tiba baca Ar-Rahman? Kan nggak ada. Borojol lahir tiba-tiba nyetir mobil, kan nggak ada. Borojol lahir tiba-tiba tahu tentang berbagai macam hal, kan tidak ada. Ada mungkin Nabi Isa berbicara ketika dalam buayan, itu pun berbicara atas mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi Isa yang diberikan mukjizat itu. Tetapi kita lahir tidak tahu apa-apa. Menghadapi kehidupan dunia ini pun kita nggak tahu apa-apa. Kalau tidak ada petunjuk dari Sang Pencipta dari kehidupan dunia ini. Dunia ini luas. Coba di antara kita paling berapa pulau yang pernah kita lampaui? Berapa provinsi yang pernah kita kunjungi? Berapa negara yang pernah kita mencoba melakukan eksplorasi? Saya sendiri paling baru tahu Pak, Jawa, Sumatera. Dari 34 provinsi, ya paling yang sering bolak-balik provinsi DKI Jakarta sama Bekasi sama Banten. 3 provinsi saya yang sering lakukan. Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Terpusat di Jawa. Sumatera kita nggak tahu. Paling ke Masjidil Haram kita ketika umroh, ketika haji. Paling mampir-mampir dikit ke Turki. Ya, paling mampir-mampir dikit selain Turki ya lari-lari ke tetangganya sebelah ke Mesir. Kalau Turki Eropa ke Afrika ke Mesir misalnya. Tapi selain itu kita nggak tahu. Dan Allah pun memberikan arahan kepada kita. Di tengah ketidaktahuan itu Allah mendampingi kita dengan Nabi dan Rasul yang membawa agama ad-din. Apa itu ad-din? Agama itu adalah dalam bahasa kesamaan dengan kata-kata ad-dain, hutang. Ada yang menjelaskan ad-din itu adalah sebuah pedoman. Artinya apa? Allah memberikan arahan dan pedoman bagi kita umat manusia ketika menghadapi hidup dan kehidupan ini seperti ini loh. Sesuai dengan keinginan Allah. Karena yang paling tahu tentang kehidupan dunia ini kan Allah. Karena Allah yang menciptakan. Bapak di rumah punya televisi terbaru. Yang sekarang kan televisi udah nggak pakai lagi, harus pakainya analog. Analog udah nggak ada, sekarang sudah digital. Coba bapak nggak tahu cara petunjuk pedomannya, itu TV diuprek-uprek kagak nyala-nyala. Sekarang motor aja kan udah pakai remote Pak. Ya, coba bapak nggak tahu bagaimana menyalakan motor, itu motor dicari selaknya kagak ada juga. Ini kuncinya mana dicari-cari. Ya, yang paling tahu itu kan yang membuat. Dan yang paling tahu tentang kehidupan dunia ini Allah. Dan Allah memberikan kepada manusia para nabi dan para rasul untuk mendampingi kita manusia. Oleh karenanya kita bersyukur bahwa kita sudah mendapatkan iman teragung, mendapatkan nikmat yang teragung, yaitu nikmat iman wal Islam. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu Islam? Bagaimana sih? Ada 3 pokok di dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau bapak berbicara tentang Islam atau ngaku sebagai seorang muslim, harus paham pokok ajaran Islam itu ada 3. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Apa itu akidah? Akidah itu adalah dasar dari apa yang tertanam di dalam lubuk hati sanubari kita, yang terdalam, yang dirumuskan dalam bentuk iman, keyakinan, kepercayaan. Iman inilah akidah. Iman inilah ada pondasi dasar. Jadi kalau kita bangun rumah, bangun masjid, itu harus pondasinya kuat. Ya, sehingga setinggi sebesar apapun bangunan yang dibangun di atasnya tidak akan roboh. Coba aja Pak tukang bangunan tanya,
Ya, pasir semen yang seharusnya sekian sak kurangin 50% untuk bikin pondasi. Itu insya Allah ditabrak bebek hancur itu. Kalau pondasinya nggak kuat, pondasinya harus kuat. Inilah akidah. Di mana di dalam akidah itu adalah iman, keyakinan. Dan imannya orang Islam adalah tauhid. Tauhid, mengesahkan. Siapa yang diesahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akidah itu memiliki syarat. Tauhid itu ada pembagiannya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, ada juga ditambahin tauhid mutaba'ah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah kita bersaksi bahwa yang menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya hanya Allah satu-satunya. Yang menciptakan kita hanya Allah. Yang menciptakan gunung hanya Allah. Yang menciptakan matahari, bulan hanya Allah. Nih tauhid rububiyah namanya. Lalu apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah tauhid di dalam penyembahan kita, di dalam ibadah kita. Maka tidak ada yang diibadahi dalam kehidupan ini kecuali Allah. Gak boleh kita beribadah kecuali kepada selain Allah. Gak boleh kita menyembah patung, menyembah gunung, menyembah pohon. Tidak boleh. Tidak boleh kita memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada selain Allah. Gak boleh. Kita di rumah punya keris, keris nih dari Mbah Jamrong, hasil tapak 40 hari. Ya, kita tiap hari kasih minyaknya paling wangi. Ya, kalau ada apa-apa begini sama keris, musyrik dia. Maka batal akidahnya. Kalau sekedar kolektor nggak apa-apa, pecinta namanya orang suka boleh-boleh saja. Suka dengan apa? Dengan hal-hal yang indah. Apa yang indah? Macam-macam, beda-beda. Kalau orang suka ngumpulinnya, kolektor mobil, motor, kan dia ngumpulin tuh dari zaman jadul sampai zaman now kan ada tuh. Ya, saking orang kayanya mobil dari zaman tahun 20 sampai tahun 2023 misalnya, itu masih ada semua. Boleh nggak apa-apa. Ada kolektor benda-benda unik, boleh nggak ada masalah. Tetapi jangan dijadikan sesembahan. Jangan dijadikan itu sebagai untuk meminta pertolongan dan perlindungan. Gak boleh. Kita hanya boleh menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Lalu tauhid asma wa sifat. Ada kita kalau ngaji akidah itu wujud, qidam, baqa. Terus mukhalafatul lil hawadisi. Terus, masya Allah, lupa. Ingat-ingat waktu belajar kecil ya. Sekarang udah gede gini udah nggak punya lagi. Makanya kalau ada anak-anak baca akidah itu jangan dicela, dengerin. Kadang-kadang di masjid ada baca akidah, kadang-kadang suka dicela. Apaan tuh? Wujud qidam baqo. Itu sifat-sifat Allah. Ya, yang termaktub, yang terumus sesungguhnya dalam sifat Asmaul Husna. Ya, itu hafalin. Nabi dan Rasul hafalin, jangan kalah sama anak-anak TK. Anak-anak PAUD udah hafal. Kita anak-anak PAID kok nggak hafal. Ya, anak-anak baru sudah hafal. Orang tua bau kok nggak hafal-hafal juga. Ya, kita dengerin tiap hari dari kecil dia disebut urutan Nabi dan Rasul, nggak hafal-hafal juga. Hafalkan. Nah itulah yang disebut dengan tauhid. Maka dalam akidah ada kaidah fikih. Apa kaidah fikih di dalam akidah? Asal hukum sesuatu adalah tidak boleh sampai ada dalil yang menyatakan kebolehannya. Al-aslu fil aqidah at-tahrim. Asal hukum dari sesuatu tentang masalah akidah adalah haram. Jadi segala sesuatu itu haram. Apa haram? Kita menyembah patung nggak boleh. Kita menyembah manusia nggak boleh.
kita menyembah barang, nggak boleh, itu namanya haram. Maka dalam akidah nggak boleh kita beribadah kepada sesuatu kecuali ada dalil yang menyatakan kebolehannya. Contohnya apa? Kita boleh beribadah mengabdi kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa boleh? Karena ada dalil yang memerintahkan kita mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka ketika kita menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita, berarti kita durhaka kepada Allah. Seorang istri, maka lahan pengabdiannya adalah suaminya, bukan lagi orang tuanya. Ketika seorang istri menjadi seorang istri dari seorang suami, maka ketika itu lahan ibadahnya bukan lagi orang tuanya, tetapi beralih kepada suaminya. Boleh dia berbakti dan harus dia berbakti kepada suaminya. Bahkan kalau tidak berbakti kepada suaminya, dia termasuk orang yang durhaka. Makanya kemudian dosanya akan banyak diterima oleh wanita. Ketika Mi'raj, Rasulullah melihat ke neraka, maka dilihatlah isinya adalah kebanyakan perempuan. Maka kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah? Maka jawaban Rasulullah, mereka tidak kafir kepada Allah, tetapi mereka adalah ketika suaminya melakukan satu kesalahan, padahal suaminya sudah pering, bahkan sudah selalu melakukan kebaikan, dia mengatakan, suamiku tidak pernah memberikan kebaikan sedikit pun kepadaku. Hanya dengan mengucapkan itu saja seorang istri bisa masuk neraka dan banyak di neraka. Makanya itu kita kembali. Jadi kaidah dalam akidah itu segala perkara di dalam ibadah itu ada, di dalam akidah adalah haram sampai ada dalil yang menyatakan kebolehannya. Ya, jadi nggak boleh tadinya kita menyembah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami seorang istri misalnya, kecuali sampai ada dalil yang mengharuskan kita mengabdi kepada kedua orang tua kita. Nah, itu dalam masalah akidah. Jadi kalau kita menemukan di dalam masalah akidah ada nyembah A, nyembah B, nyembah kepada A, kepada B, maka itu adalah haram, tidak boleh. Kita boleh hanya menyembah kepada Allah. Nah, ini masalah akidah. Makanya ada sekte atau aliran-aliran yang dia meyakini bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka ini adalah sebuah penyelewengan terhadap akidah, dan akidah Islamiahnya batal. Nggak boleh, karena akidah Islam itu terumus dalam syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, nggak ada Allah yang lain, nggak ada dua, nggak ada tiga, hanya satu. Ya, kalau mengatakan ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, maka batal akidahnya. Dia bukan seorang muslim. Silakan memilih agama-agama yang lain. Maka agama arba selain Islam dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Paham ya, Bu? Insya Allah. Ini yang pertama. Pokok yang kedua adalah syariah. Syariah ini berisi tentang aturan dan hukum. Di situ ada yang meliputi ibadah mahdhah dan ghair mahdhah, karena syariah ini adalah amaliyah. Kalau akidah adalah ada di dalam hati kita, yang namanya iman itu kan nggak bisa terlihat. Iman itu nggak bisa terlihat, tetapi iman itu baru bisa kita buktikan dalam bentuk amaliyah. Saya orang kafir misalnya bisa saja mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi hati siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Sekarang Bapak di sini duduk di majelis taklim, tapi hatinya entah kemana, kan nggak ada yang tahu. Kita punya istri, punya anak, kan nggak ada yang tahu masalah hati. Masalah iman itu adanya di dalam hati, hauna, di dalam sudur, di dalam qulub. Tapi nggak ada yang tahu satupun tentang bagaimana yang tersembunyi di dalam hati kita. Iman itu adalah tersembunyi, tetapi diimplementasikan dalam bentuk amal yang disebut dengan syariah. Syariah itulah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan ibadah. Jadi kalau ada ibadah itu ada ibadah ritual, ada ibadah sosial, ada ibadah mahdhah, ada ghair mahdhah. Ada ibadah-ibadah yang terformulasi, yang tidak boleh diganggu gugat, yang sudah fakem,
ada ibadah-ibadah yang sosial sifatnya bisa berubah dengan situasi dan kondisi. Jadi itu. Nah, di dalam masalah syariah, aturan-aturan hukum kita ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Al-aslu fi amaliyah atau fi syariah ibahah. Asal dasar hukum dalam masalah muamalah atau masalah syariah adalah diperbolehkan. Jadi segala sesuatu di dalam masalah syariah, di dalam masalah amaliyah, amal itu boleh. Orang mabok dulu boleh. Orang minum khamr dulu boleh. Sampai ada dalil yang menyatakan ketidakbolehannya. Kemudian kita lihat, Pak Ustadz, boleh enggak saya berdoa bersama-sama setelah sholat? Boleh? Imam doa kita amin. Boleh? Rasulullah apakah pernah melakukan itu? Misalnya, maka kita lihat kaidahnya. Segala perkara adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan ketidakbolehan. Maka ketika Rasulullah misalnya tidak melarang orang melaksanakan doa bersama-sama dipimpin oleh imam, diaminkan oleh makmum, maka itu boleh dilakukan. Pak Ustaz, Rasulullah kan nggak pernah tahlilan. Kapan Rasulullah tahlilan? Tahlilan dalam pengertian formulasinya sudah seperti yang kita lakukan. Ya, dimulai dengan rangkaian wirid dan zikir. Ada wirid yang tersusun. Rasulullah nggak pernah begitu. Kalau kita kan misalnya tahlilan kan urutannya sudah jelas tuh. Ada yang dimulai dengan baca Al-Quran dulu, ada yang dimulai dengan tahlil dulu, macam-macam tuh. Ada tahlilnya di depan, ada tahlilnya di belakang. Kan tergantung kita maunya. Kalau di kita kan tahlil dulu di depan, di belakang baru baca surat dan doa-doanya. Tapi di tempat lain boleh juga dia membaca dulu ayat-ayat Al-Quran, baru kemudian tahlil. Kan seperti itu formulasinya. Apakah Rasulullah pernah melakukan formulasi itu? Tidak pernah Rasulullah. Tapi ada nggak dalil yang melarang untuk itu? Ada nggak? Kalau tidak ada dalil yang melarang maka boleh. Boleh orang tahlilan. Mau tahlilan di tempat orang meninggal, mau tahlilan orang di tempat lahiran, mau tahlilan di tempat orang bangun rumah, mau tahlilan orang di acara arisan, boleh. Karena tidak ada dalil yang menyatakan ketidakbolehannya. Itu di dalam masalah syariat. Maka gampang kita kalau menetapkan sebuah hukum di dalam masalah amaliyah atau syariah, tinggal pergunakan kaidah itu. Segala perkara boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharaman atau ketidakbolehannya. Ya Pak. Misalnya lagi orang kunut setiap salat subuh, ada nggak dalilnya? Boleh nggak? Maka kita lihat asal perkara boleh. Atau contoh lagi masalah salat syuruk misalnya. Salat syuruk itu salat yang dilakukan bukan pas waktu bunyi syuruknya, bukan syuruk langsung salat, bukan. Tapi sekasih jeda dulu 15 menit sampai matahari satu anak panah. Jadi kalau mataharinya belum muncul jangan salat syuruk, belum waktunya. Malah itu jatuhnya salat waktu yang diharamkan. Ya, ada waktu yang diharamkan. Waktu matahari akan terbit, waktu matahari akan tenggelam, itu waktu yang diharamkan. Yang boleh sholat di waktu itu hanya sholat tahiyatul masjid. Itu pun menurut pendapat Imam Syafi'i, ada yang menyatakan keharamannya. Tapi kalau itu masih ada diperbolehkan. Misalnya kita mau maghrib datang sholat tahiyatul masjid, boleh. Padahal itu waktu yang diharamkan karena waktu matahari akan tenggelam. Jadi kita harus paham. Maka di dalam kaidah masalah muamalah atau amaliyah semua boleh. Boleh melakukan sholat dimanapun sampai ada dalil yang menyatakan ketidakbolehan. Dulu orang boleh sholat misalnya di tengah-tengah kuburan, di tengah-tengah dekat-dekat tempat kandang ayam. Tetapi kemudian ada dalil yang menyatakan nggak boleh, itu tempat kotor, maka menjadi tidak boleh. Itu di dalam masalah kaidah amaliyah atau syariah. Nah, yang tidak dibolehkan, yang diharamkan oleh agama kita adalah sesuatu yang menzalimi. Karena ada maqasidus syariah. Islam itu memiliki syariah,
Dan maksud daripada syariah itu pada dasarnya adalah kemanfaatan untuk kita. Ada yang disebut dengan maqasidus syariah, maksud dari syariah. Yang pertama hifdzuddin. Jadi adanya syariat Islam ini untuk menjaga agama. Dengan adanya agama-agama Islam dengan syariat-syariatnya ini agar kita tidak tersesat di dalam beragama, di dalam berkeyakinan. Lalu yang kedua maqasidus syariah adalah untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga agar jiwa ini tidak keliru di dalam menjalani aktivitas hidup dan kehidupan ini. Maka Islam mendampingi itu. Coba sekarang, orang kenapa tidak boleh membunuh? Orang tidak boleh membunuh. Bahkan orang yang membunuh dosa besar. Bahkan bukan hanya membunuh, orang bunuh diri saja itu adalah haram. Orang yang melakukan bunuh diri dosa besar, dia masuk neraka. Kenapa coba? Karena agama Islam hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa agar kemudian tidak sampai dengan dizolimi baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Lalu yang berikutnya adalah hifdzul aql. Fungsinya agama kita itu untuk menjaga akal. Kalau akal tidak didampingi oleh agama, sesat dia. Coba saja, akal ini, indera ini kan terbatas. Kita melihat di tengah hari bolong matahari, di depan seperti jalan itu penuh ada air. Ya kan? Pandangan mata kita ini kan terbatas. Kayak saya nih, saya kacamata, kalau melihat jauh jelas, melihat dekat kagak jelas. Ada keterbatasan di dalam indera-indera kita. Dan keterbatasan itu perlu didampingi oleh agama. Maka agama mendampingi akal kita agar kemudian akal kita ini tidak tersesat. Lalu yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta kita. Agama ini menjaga agar harta yang kita miliki tidak dizalimi. Maka kemudian tidak boleh orang mencuri. Bahkan orang menghambur-hamburkan harta aja sudah tidak boleh. Kita punya harta, tetapi kita belanjakan hartanya untuk kemaksiatan, kan nggak boleh juga. Islam mendampingi agar tidak menzalimi baik orang lain maupun dirinya sendiri. Lalu yang kelima adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Islam mengarahkan kepada kita agar jangan sampai keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang mafsadat. Coba kalau dibiarkan perzinahan di mana-mana, dibiarkan orang berzinah di mana-mana seenak-enaknya, maka yang terjadi rusak turunannya. Maka boleh jadi kalau generasi sekarang ini pemuda-pemudanya, anak-anaknya rusak karena sudah maraknya perzinahan di mana-mana. Kemarin di tayangan televisi ada anak kecil diperkosa 10 orang pemuda. Bayangkan. Belum lagi kasus-kasus yang di televisi ujung-ujungnya perselingkuhan juga tuh bininya Sambo. Ya kan begitu. Jaksa yang mendakwa ternyata ada perselingkuhan di situ. Jadi perzinahan ini luar biasa zaman sekarang ini. Jangan main-main dengan perzinahan, karena dampaknya akan lost generation. Anak-anak yang lahir dari hasil perzinahan, maka maaf saja, ini berdampak kepada mentalitasnya, berdampak kepada fisiknya, akan menciptakan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang gampang diombang-ambingkan kepada kemaksiatan dan kemafsadatan. Ini yang disebut dengan maqasidus syariah. Maka kaidahnya sekali lagi di dalam masalah muamalah atau amaliyah, kaidahnya segala perkara boleh sampai ada dalil yang menyatakan ketidakbolehannya. Jadi gampang untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat masalah apapun, masalah amaliyah, ada enggak yang melarang tentang ini? Contoh begini, orang minum atau orang misalnya melakukan sebuah khamar. Tadi khamar itu kan asalnya boleh, tetapi kemudian ada dalil yang menyatakan ketidakbolehan. Atau apapun hukum-hukum yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Jadi pokok ajaran Islam adalah yang disebut dengan syariah. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu karakter, watak dan sifat. Dan akhlak itu tidak ujuk-ujuk, Pak. Akhlak itu perlu diperjuangkan, perlu melalui tarbiyah, pendidikan dan pengajaran. Orang itu disebut dengan dermawan
karena dia membiasakan diri untuk bersedekah dan berinfak. Baru dikatakan dermawan dia. Orang yang dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah, oh si fulan mah dia mah ibadah tahajud ya nggak pernah putus, soleh dia, orang yang baik. Maka disebut akhlak yang baik, ahli ibadah, karena dia membiasakan diri untuk melakukan itu. Coba bapak nggak pernah sholat tahajud, dipaksa sholat tahajud itu mata sepet lah. Bangun jam 2:30, bangun jam 3, kalau nggak biasa lunglung malah. Tapi kalau orang udah biasa, badan bangun sendiri. Kayak orang nggak biasa sholat subuh. Orang yang nggak biasa sholat subuh dibangunin jam 4 aja udah meriang pak, susah banget tuh. Tapi kalau orang sudah biasa sholat subuh, itu badan nggak perlu pakai beker pak. Kita biasa bangun jam 4, badan itu jam 4 bangun sendiri. Beker dilewat, jadi kita dulu baru beker. Itu pengalaman saya. Jadi kadang orang takut kebablasan, saya pasang beker di handphone. Ya. Tapi kadang-kadang karena udah terbiasa bangun udah sekian puluh tahun, maka sebelum beker itu nyala kita udah bangun. Artinya sudah menjadi kepribadian atau karakter kita. Nah itulah akhlak itu. Orang dikatakan jujur, dikatakan dia ramah, dikatakan dia sopan, karena dibiasakan melakukan itu. Oleh karenanya ingat, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus selain untuk menyampaikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Maka esensi yang paling signifikan di dalam pengamalannya adalah akhlak. Berapa banyak orang-orang yang saat itu Yahudi kah atau Nasrani kah yang masuk Islam dengan akhlak Rasulullah. Kita lihat banyak, bahkan kafir-kafir Quraisy saat itu banyak yang masuk Islam dengan akhlak Rasulullah SAW. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama dari mulai sekarang ini lebih ditekankan lagi berakhlak yang mulia di dalam hidup dan kehidupan ini. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran Islam, di mana di dalam ajaran Islam itu ada pokoknya. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan tidak boleh terputus. Jadi bapak dalam beribadah itu harus ada 3 unsur ini. Ketika sholat, hadirkan iman, keyakinan di dalam hati kita. Jangan sholat tapi ragu-ragu. Ini saya sholat ini Allah ada apa kagak ya? Dengan sholat ini saya sholat udah umur saya udah 70 tahun. Tapi setiap sholat kayaknya saya susah banget pengen dekat dengan Allah. Saya sudah 80 tahun. Tapi saya kadang-kadang nggak yakin doa itu kok nggak pernah diijabah oleh Allah. Kadang muncul keraguan-keraguan itu. Maka bagi kita perbaiki, hadirkan di dalam hati kita iman, yakin Allah itu ada. Ayat-ayat Allah itu tampak di depan mata kita, baik ayat kauliyah maupun kauliyah. Al-Quran 30 juz kita baca, kita pelajari, kita tadaburi. Alam ini kita baca, kita tafakuri, kita tadaburi. Beleng antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah. Maka ketika beribadah, ketika kita sholat, di situ maka hadirkan keyakinan dalam hati kita, la ilaha illallah. Maka ketika takbir, Allahu Akbar, maka ketika itu hadirkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, Allah yang paling maha besar. Kita nggak ada apa-apanya. Hadirkan keyakinan itu. Baru kemudian laksanakan rukun, syarat, sunnahnya, ucapan-ucapannya benar, perkataan-perkataannya benar, yang dibaca benar, yang diamalin benar, sholatnya harus benar. Baru di situ hadirkan yang namanya kekhusyuan. Khusyuk itu sama dengan ihsan. Jadi orang khusyuk itu dimulai dengan ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Hadirkan Allah di depan mata kita, seolah-olah Allah itu hadir di depan mata kita. Lah kita aja ada pejabat, kalau di sini ada Pak Wali Kota duduk aja gatel, kadang-kadang kita nggak mau gerak, ya kan? Ada kita lagi acara upacara, misalnya kalau para PNS, para ASN ada upacara tiap hari Senin umpamanya, kita berdiri aja gatel dikit, ini ada yang lihat apa kagak? Nah kenapa nggak sholat kita begitu? Hadirkan Allah di depan mata kita.
Coba kalau seandainya lagi sholat, malaikat pada datang di tengah-tengah kita menampakkan diri dengan wajah-wajah yang menyeramkan, memata-matai kita. Nih yang sholatnya garuk-garuk mana ya? Sentil. Oh, kita nggak bakal berani itu macam-macam. Nah, untuk menghadirkan khusyuk di dalam sholat kita, maka hadirkan Allah seolah Allah melihat kita dan memperhatikan kita. Maka rangkaian akidah, syariah dan akhlak ini menjadi paket yang tidak terpisahkan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan di dalam kehidupan dunia wal akhirat. Mudah-mudahan iman kita senantiasa tertanam, tertancap kuat di dalam lubuk hati kita. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan akhlak yang mulia di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Haji.